Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namasidam. Om Anubadrah Kertawiantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Puji syukur saya panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung warenugrahanya, saya Kadek Sugitariawan, NPM 2011050035 dapat menyampaikan dharma wacana yang bertemakan tentang bahagia itu sederhana. Setiap orang pasti menginginkan hal tersebut. Apa itu bahagia dan bagaimana rasanya bahagia? Namun acap kali kebanyakan dari kita jauh dari kata-kata tersebut. Terkadang mudah terucap, namun tak senada dengan apa yang kita rasakan. Kita dengan segala kesibukan dan keaktivitasan terkadang lupa bagaimana caranya untuk bahagia. Lalu, pertanyaan mendasar itu adalah mengapa harus bahagia dan apa yang dapat kita lakukan sehingga kita bahagia. Sesederhanakah itu untuk bahagia? Selama ini kita sering membaca di halaman dinding Facebook atau Instagram dan media sosial lain milik teman atau sahabat kita yang terlintas lewat. Salah satu contoh, seorang teman upload foto sedang jalan-jalan di sawah dengan caption, "Bahagia itu sederhana ya." Bisa foto di tengah sawah saja bisa membuat mereka bahagia. So, jangan lupa bahagia saat ini. Demikian kurang lebih curahan hati seorang yang merasakan betapa sederhananya bahagia itu. Kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Mengapa kita harus bahagia? Ya karena bahagia adalah tujuan. Jika kita sadar dengan apa yang kita miliki saat ini, kekayaan, rupa, kemewahan, gelar, jabatan, dan lain sebagainya, kita berpikir sudah mencapai tujuan. Ternyata tidak. Namun jika kita renungkan dengan penuh kesadaran, maka semua itu hanyalah sebuah alat bantu yang kita gunakan untuk mencapai tujuan. Begitu juga kelahiran kita di dunia ini merupakan sebuah media untuk kita gunakan dan mencapai tujuan hidup, yaitu kebahagiaan lahir dan batin. Kelahiran manusia dalam pandangan Hindu adalah sebuah kesengsaraan yang disebut sebagai samsara atau punarbawa. Kelahiran manusia dalam pandangan Hindu adalah sebuah kesengsaraan yang disebut sebagai samsara atau punarbawa. Namun melalui kelahiran pula lah manusia diberikan kesempatan mencapai tujuan sesuai dengan tujuan agama Hindu, yaitu moksartam jagadita yacaiti dharma. Kelahiran manusia adalah sebuah kejatuhan atau degradasi, namun melalui kelahiran pula lah manusia mampu meningkatkan kualitasnya atau graduation. Dilahirkan menjadi manusia amat patut kita syukuri, karena hanya dilahirkan menjadi manusia lah yang utama dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Sara Samuscaya Sloka 2 mengajarkan kepada kita, manusia sarwa putesur Wartate vai sube Kasubesu sama wisdom Subes viva wakaraye. Artinya, di antara semua makhluk hidup, hanya dilahirkan menjadi manusialah sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik. Adapun perbuatan buruk. Oleh karena itu, leburlah keadaan perbuatan baik, segala perbuatan buruk itu. Demikianlah gunanya dilahirkan menjadi manusia. Oleh karena itu, kebahagiaan kita yang pertama adalah mensyukuri kelahiran sebagai manusia. Pertanyaan kedua yaitu, apa yang dapat kita lakukan sehingga kita bahagia? Apakah cukup dengan mensyukuri kelahiran kita menjadi manusia? Tentu tidak. Untuk mencapai tujuan hidup, maka manusia harus berkarma atau berbuat. Salah satu kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki makhluk lain adalah pikiran atau ide.
Pikiran sebagai salah satu kelebihan dan juga sekaligus titik kelemahan pada manusia. Ketika ia tidak mampu mengendalikan pikirannya, pengendalian diri dan pengekangan terhadap pikiran menjadi sangat penting. Hal ini dapat dilatih dengan melalui tapa, yoga, dan samadhi. Oleh karena itu, agar kita merasakan kebahagiaan dalam hidup, maka pikiran atau manacika harus senantiasa disucikan. Sehingga kita akan mampu berbicara atau wacika yang baik, dan pada akhirnya kita akan mampu melakukan perbuatan atau kaika yang baik pula. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita di bumi ini, maka dinyatakan dengan bahwa kita Adhyaya 8, Sloka 8, agar setiap saat merenungkan 6 hal yang disebut dengan Sat Anudarsana. 6 kelemahan itu kalau tidak direnungkan dapat menimbulkan penderitaan. Tapi kalau direnungkan dengan baik-baik, maka dampak negatifnya dapat diperkecil. Sesederhana itukah bahagia? Maka penting bagi kita untuk merenungkan 6 permasalahan hidup agar kita dekat dengan kebahagiaan yang hakiki. Yang pertama, jenana, artinya lahir ke bumi. Lahir ke bumi hendaknya dipahami sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Kelahiran di bumi ini seyogyanya dipahami dengan baik melalui perenungan berdasarkan petunjuk kitab suci dan ilmu pengetahuan. Dengan perangkat itu, kita akan memperoleh wawasan hidup yang baik dan benar. Yang kedua, mertiu. Artinya, siapa saja yang pernah lahir cepat atau lambat pasti akan mati. Kapan kita mati, yang pasti hanya Tuhan yang tahu. Karena mati itu sudah pasti. Renungkanlah sejak awal agar mati kita menurut ukuran umum mati secara wajar. Yang ketiga adalah jara, artinya umur tua. Menjalani hidup dengan usia lanjut bukanlah baru kita renungkan saat kita sudah tua. Menghadapi usia lanjut, seharusnya kita sudah pikirkan sedini mungkin. Dalam Kakawiniti Sastra dinyatakan saat usia lanjut tengah tubuh sewecana gegenta, artinya kalau sudah dinyatakan setengah umur, swadharmanya adalah sebagian penasihat saja. Yang keempat, vyadi, artinya sakit. Keadaan sakit itu tidak pernah diharapkan oleh siapa saja. Tetapi, sakit itu pernah saja singgah pada siapa saja. Orang bijak mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini artinya mencegah timbulnya penyakit itu hendaknya didalami benar sejak awal. Karena kesalahan dari awal dalam memelihara kesehatan itu akan amat sangat sulit ditangani kalau sudah tua. Yang kelima, duka, artinya sedih atau derita. Dinamika hidup di bumi ini memang suka dan duka. Karena itu konsep hidup bahagia dalam sastra suci Hindu mengatakan suka dan duka. Bhagavad Gita 11:15 menyatakan sama duka, suka duka, artinya seimbang dan tanggunglah menghadapi suka dan duka. Yang terakhir, dosa. Kata dosa berasal dari kata dus, artinya melemahkan atau merusak. Ini artinya dalam hidup ini ada perilaku manusia yang melemahkan bahkan sampai merusak. Manusia hendaknya senantiasa memikirkan dalam-dalam agar jangan berbuat untuk melemahkan dirinya dengan berbuat dosa yang menjauhkan hidup ini pada hidup bahagia apalagi surga. Dengan merenungkan sebelum berbuat, kita akan lebih mampu menghindari dari dosa. Dengan demikian, semoga melalui perenungan 6 permasalahan dalam hidup ini, kita akan lebih siap untuk menghadapi cobaan dalam kehidupan kita. Sehingga apapun itu cobaannya, semoga kebahagiaan hidup akan selalu menghampiri diri kita. Bahagia itu sederhana. Ya, bahagia itu sederhana. Kita yang ciptakan. Bersyukur atas apa yang diperoleh dalam kehidupan. Bersyukur bukan karena kita bahagia, tetapi bahagia karena kita selalu bersyukur. Demikian Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om.